program baru nih teman-teman. Pada kepo nggak sih nama programnya apa? Dan ya, ini dia BK, Bincang Kekinian. Yeay! Oke, dan sekarang aku udah bareng sama Kak Jida. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah seperti biasa. Kita sudah lama tidak bertemu ya. Iya, bener banget. Lama banget kita nggak podcast lagi ya. Lama banget, terakhir ngonten tuh kalau nggak salah bulan kapan ya? Ya, Sebelum libur. Ya, sebelum libur. Terakhir kemarin kita sama ini ya, apa? Kebab. Indomie kebab. Oh iya benar. Nah, iya gitu. Terus ya sekarang kita mau ngobrol apa sih? Apa ya? Ini pertama kalinya tau aku dari di sini. Iya ya, jadi gini nih teman-teman, Kak Sajidah ini tuh introvert banget. Jadi kayak aku iya wajar lah ya kalau dia rada gimana karena gitu kalau anak introvert diajak ngobrol. Bener. Biasanya tuh aku ada di pojokan. Nah iya, nulis. Oke, sekarang kita bakal bahas apa ya? Oke, sekarang kita masuk ke tema beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Gimana kasih lagunya? Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Malu nih nyanyi sama Kak Syifa, bagus suaranya. Makasih. Tapi kalau ngomongin dewasa ya Kak Jida, kita kan nggak mungkin langsung dewasa dong. Pasti. Pernah kecil dulu ya. Kalau ngomongin dewasa, dulu pernah nggak sih Kak Jida di posisi ketika Kak Jida masih kecil, terus ngeliat anak SMP, SMA itu perasaannya gimana tuh pada saat itu? Nah, ini sebuah tipuan. Dulu ya, waktu aku kecil, aku pikir tuh kayak anak SMA tuh udah wow banget. Kayak, udah SMA nih udah gede, udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Udah pinter lah, udah bisa menciptakan hal-hal yang besar, nyiptain sesuatu gitu. Dan ternyata pas aku udah SMA, ya ampun, aku kayaknya lemah banget gitu. Ya paling cuman ngerjain tugas aja aku suka pusing, ngeluh. Bener-bener gak sesuai deh sama yang dulu aku pikir anak SMA tuh kayak gimana gitu. Oke. Ya, meskipun katanya SMA itu adalah masa-masa paling indah ya. Katanya sih. Katanya. Sama sih Kak Jida, dulu juga aku ketika ngeliat anak SMA kayak keren banget nih gitu kan. Udah pada cantik-cantik, pada bisa OOTD-an ya kalau sekarang namanya. Terus mereka bisa melakukan banyak hal sendirian. Kalau kita kan dulu kecil kan banyak dilarangnya ya. Bener. Gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Dulu ada gak sih Kak Jida punya suka ngelakuin sesuatu tapi dilarang sama orang tua karena kamu belum gede gitu? Oh, banyak sih, tapi aku cenderung anaknya tuh nurutan. Jadi kalau misalnya dilarang, ya udah aku nurutin aja. Tapi Kak Syifa sih kayaknya dari kepribadiannya Kak Syifa yang sering. Aduh, gak sih? Aku yang tipenya pemberontak ya. Bandel Jadi, emang. larangan itu adalah perintah. Emang kita ini di dua kepribadian dalam satu frame ya. Beda banget sih ya. Beda banget, iya. Kalau aku bener kata Kak Jida, tadi aku lebih cenderung ke berontak. Jadi aku kalau misalnya nggak dibolehin nih, kayak aku mau ini ya Bu, aku mau ini ya, nggak boleh ya, aku diem. Aku diem dulu sampai akhirnya nanti ketahuan, baru aku bilang. Terus kan ibu kan nanya kan, kenapa kok bohong? Kenapa kamu nggak bilang? Abis itu kalau aku bilang nanti aku nggak boleh. Jadi mendingan aku udah ngelakuin duluan baru bilang. Gitu kan? Ya. Nah. Jadi supaya gak penasaran, yang penting lakuin aja. Nah iya, jadi lebih baik dimarahin daripada izin dulu. Bener, gitu. karena udah tahu bakal jawabannya apa. Nah kalau izin duluan kan yang ada nggak jadi. Bener. Aduh maaf ya ibu ayah. Semoga gak nonton ya. Tapi kalau yang namanya masa kecil pasti punya kenakalannya masing-masing dong. Pasti Dulu sih. paling nakal pernah ngapain? Paling nakal? Kayaknya aku malahan gak nakal ya, sombong. Aku nggak nakal, aku cuma merasa aneh. Aku tuh kayaknya waktu kecil tuh jadi anak aneh gitu. Jadi aku punya penasaran deh. Aku pernah ini lupa tapi ini kali. Jadi tuh waktu kecil aku pernah
kayak teman-teman aku ya biasa ngegeng lah anak SD Oh gimana sih. iya, geng-gengan ya. Obrolannya juga hal yang nggak inilah gitu. Teman-teman aku pada cerita tentang pengalaman mereka kena staples, terus kayak gimana sih rasanya, kan aku belum pernah ngerasain ya. Terus katanya rasanya sama kayak kesetrum. Nah kesetrum tuh gimana? Aku juga nggak tahu. Dengan rasa penasaran aku yang waktu itu kelas 5 SD, ya udah gede sih Udah gede sebenarnya. lah ya. Iya, sudah mulai balik kayak gitu. Harusnya udah bisa mikir sih. Aku mesti staples anakku sendiri. Coba supaya aku tahu rasanya gimana. Itu which is sengaja gitu nyetepos tangan. Sengaja. Karena aku penasaran, cuma karena itu gitu. Terus tancap. Ya, berdarah. Terus gimana? Ya, aku panik. Aha. Terus kelihatan kan sama mama. Kenapa itu bisa sampai kayak begitu? Panik tuh mama sama bapak kayak. Aku coba bilang kena staples gak sengaja soalnya meleng. Jadi aku bohong. Padahal sengaja. Ya abisnya kalau ditanya kenapa kok kayak gitu, aku sengaja kan aku penasaran lah rasanya gimana. Gak lucu. Makin dimarahin. Iya bener. Tapi sama, aku juga pernah jadi waktu itu temen aku dia kesetrum. Aku nggak tahu rasanya gimana. Tapi waktu itu sebenarnya bukan ingin menyetrumkan diri ya, enggak. Tapi justru aku iseng, aku lihat stop kontak. Aku penasaran sama dalamnya apa. Dan kamu tahu apa yang aku lakuin? Apa tuh? Aku ambil garam terus aku colok di stop kontak. Astaga. Ini percobaan bunuh diri ya. Dan aku kaget, aku teriak kayak ih gitu. Terus aku tanya, ibu tadi kok aku masukin apa garam ke stop kontak kok aku kesetrum ya? Bodoh banget sih, sumpah bodoh parah. Kelas berapa itu? Itu masih kecil, masih kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3-an sih. Masih kecil sih dibandingin Iya. sama aku yang malu ya. Iya, itu udah mau SMP malah. Udah mau SMP. Tapi ngomongin kecil, dari dulu dari SD bully-bullyan itu udah ada ya? Oh, udah. Pernah dibully nggak sih atau pernah membully? Aduh, kalau ngomongin bully ini sebenarnya kelam sih. Aku justru yang dibully. Oh, jadi pernah jadi korban bully ya? Iya, tapi dulu lucunya aku gak sadar kalau aku dibully. Dengan kepolosan itu? Iya, dengan kepolosan itu. Gimana? Cerita nih, dulu waktu SD kan ya anak SD sukanya dikuncir-kuncir, apalagi cewek kan. Terus sama mama tuh suka dikuncir model apa gitu. Nah, sama kakak kelas, yang bully aku tuh kakak kelas 1 tahun lebih tua gitu kan. Itu sama mereka suka ditarik-tarik gitu rambutnya, suka diputusin karetnya. Ya aku ketawa aja, kayak ini seru gitu. Tidak merasa keganggu ya? Iya, nggak merasa keganggu. Ya kalau aku disengin, aku ketawa. Terus kayak sepatu aku dilempar-lempar, ya aku pikir itu bercanda. Terus aku ceritakan ke mama, kayak aku di sekolah gini-gini loh sama teman-teman aku. Kayak mama aku langsung, hah, kok kamu gak ngelawan? Lalu aku mikir kayak, kenapa ngelawan? Kan bercanda gitu. Yeah. Kenapa nggak marah? Kamu tuh harusnya gini. Besoknya sama mama aku disamperin, terus dimarahin mereka. Dan akhirnya semenjak itu mereka pada ngejauhin aku. Jadi aku nggak punya temen kan. Aku tuh jadi di perpus aja, bener-bener introvert sih dari situ. Oh, jadi itu yang menyebabkan Kak Jida introvert gitu. Karena dulunya dibully, terus mamahnya ngomelin mereka, terus kamu gak punya temen. Sebenarnya mungkin bukan karena itu juga kali ya. Mungkin karena aku juga udah mulai sadar kalau misalnya itu dibully gitu. Jadi aku juga nggak merasa gimana ngejauh sama mereka. Tapi mereka aja melakukan sesuatu nggak sih setelah orang tuanya Kak Jida itu kayak ngomong apa gitu ke Jida, ngaduan lo gitu-gitu? Ngomong nggak? Enggak sih. Enggak, langsung menjauh gitu aja? Iya, ngejauh aja gitu. Oh. Kalau kasih pak, makasih pak mah pasti kayaknya yang ngebully sih. Iya gitu, sumpah, aku literally kebalik tau gak sih? Aku nggak bully. Ini parah sih ya sebenarnya. Ya kalau nanti diizinin sama editornya ada, kalau nggak ada berarti nggak diizinin. Jadi ini kelas 1 SD loh. Sebelum ini ada warning dulu ya. Iya, ini jangan warning. coba-coba Ini di warning. rumah. Jangan coba-coba, sumpah ini parah banget. Jadi dulu waktu aku kelas 1 SD, aku punya temen, inisial adalah ya. Aku punya temen cewek perempuan. Dia nakal banget, dia nggak mau diem, dia selalu kayak kalau nulis tuh
wayahnya orang-orang nulis, dia malah jalan-jalan nih, malah jalan-jalan ngegangguin teman-temannya yang nulis. Sampai kaki dia tuh diikat sama gurunya pakai tali rapia sama wali kelas aku, biar nempel ke meja biar nggak kemana-mana. Sampai diikat. Iya, sumpah. Terus ya, aku kan emang tipenya sebenarnya nggak bandel, cuma kalau diganggu ya ayo gitu. Iyalah harus ngelawan sih ya harusnya. Nah, sampai pada akhirnya waktu itu di satu momen ada dia ngeganggu dan kayak aku juga udah emosi. Tapi waktu itu aku mukulinnya nggak barengan, nggak sendirian, barengan. Tapi aku yang lebih parah karena kenapa? Aku mukulin kepala dia pakai ujung sabuk. Astaga. Ini kekerasan banget. Itu rame-rame. Iya, rame-rame. Dan aku juga bareng-bareng temen cewek aku. Gengnya serem ya. Dan ketika itu dia setelah hari itu dia nggak masuk. Dia nggak masuk beberapa hari dan sampai akhirnya masuk lagi. Dia bawa bapaknya. Bapaknya bilang, ini anak saya kenapa kok pulang-pulang kepalanya pada benjol. Oh sampai benjol? Iya, badannya pada biru-biru katanya gitu. Tapi herannya, aku sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan buat diri aku sendiri gitu, kayak kok si anak ini nggak mengadukan namaku, malah cuma mengadukan teman-teman aku yang justru nggak seberapa sama apa yang aku lakuin ke dia gitu. Iya, jadi teman-teman aku tuh pada heran, lah kok aku doang sih yang diaduin, kok kamu enggak? Entah mungkin karena takut atau kenapa. Gitu deh pokoknya. Aduh jahat banget ya, maafin aku. Bandel ya Kak Syifa. Kalau sekarang gimana hubungannya sama dia? Satu SMA. Wow. Untuk kalian, untuk kamu yang nonton ini, Kak Syifa ini udah sadar apa yang dia lakuin, tapi dia nggak mau minta maaf. Iya, aku minta maaf deh, tapi itu emang seru sih. Oh jahat ya. Tapi ya, aku ngerasa sih kayak, karena kan aku masih sering lihat dia, maksudnya dan dia kenal aku gitu loh, sampai sekarang pun dia masih kenal aku. Tapi kayak sekarang kalau ketemu ya senyum aja. Dan tapi suka malu sendiri gitu loh dalam hati aku nih sama temen aku. Kebetulan aku sama temen aku yang ngebully pada saat itu sekelas juga sekarang. Oh IPS 5. Sama temen aku yang ngebully. Terus jadi pernah waktu itu pacara, kita ngeliat dia lewat, terus dia ngeliat kita juga si anak yang kita bully, terus kita berdua ngomong gini, kira-kira dia inget gak ya waktu kita ngebully dia waktu itu? Dia sebel gak sih sama kita? Dia inget sih sebenarnya. Harusnya ya. Oke, itu kan kenakalan. Kalau ngomongin soal prestasi apa pertama kali yang pernah diraih sama Kak Jida pada saat kecil? Prestasi. Aku nggak pernah ikut lomba sih. Maksudnya ikut, tapi aku nggak pernah menang. Ya prestasi-prestasi yang aku lakuin tuh palingan kayak juara kelas. Itu paling sering ya aku 3 besar. Tapi kalau misalnya prestasi yang menang, itu baru aku dapetin waktu SMP. Waktu aku ikut lomba puisi. Makanya aku bisa sekolah di sini. Lewat itu. Lewat jalur prestasi ya. Waktu kecil emang lomba apa aja yang pernah diikutin? Lomba siswa berprestasi gitu. Tapi ya emang ini kali ya emang saingannya bagus-bagus gitu. Jadi selalu kalah. Sebenarnya aku tuh merasa salah lomba sih. Kenapa? Jadi harusnya tuh aku gak di situ. Aku tuh suka ngegambar kan. Jadi ya harusnya yang aku rasa aku bisa nih kalau misalnya ngegambar. Tapi guru-guru tuh pada enggak, kamu tuh bagusnya di sini. Dan akhirnya, jadi kayak disetir ya, yang sebenarnya itu bukan kamu gitu. Bener gitu. Jadinya baru berhasil pas puisi. Kalau puisi itu emang aku suka nulis puisi. Makanya sampai sekarang suka nulis. Bener. Tapi bukan cuma puisi aja ya. Buat kamu yang mungkin udah nonton konten kita, inilah dia penulis di Poros Jurnalistik SMA Negeri 1 Cikande. Jangan-jangan deskripsinya nggak dibaca deh sama kalian ya? Iya, dia udah sampai nggak tahu ya. Aduh, aku loh itu yang nulis. Baca ya, baca. Nah, kalau kasih Pak? Kalau aku juga sebenarnya dulu introvert. Wow. Aku pernah menjadi seorang introvert. Kaget. Iya, sama Pak. Kaget nih kayaknya semua yang di sini kaget noh. Itu bisa itu kayaknya. Bohong. Kayaknya Kak Syifa mencoba nyari viewers deh ini. Pengen. Enggak. Sebenarnya bukan introvert, cuma kalau sekarang kan
kan kalau misalnya ada apa, ibaratnya disuruh ngomong di depan lah ya. Pasti temen aku selalu nanya, emang lu nggak deg-degan apa gitu? Emang nggak nervous apa gitu? Aku kayak enggak gitu. Dan mereka ngira kayak aku tuh kayak gitu emang udah dari lahir kayak Emang bawaan gitu. gitu mikirnya. Sebenarnya enggak, aku merasakan sih Kak Jinda proses yang dimana kalau ketemu orang banyak aku takut. Dulu pertama kali aku ikut lomba nyanyi ya, inget banget aku ikut lomba nyanyi tuh lagunya Tasya kalau nggak salah, itu aku anak Indonesia, anak yang merdeka gitu. Nah itu pertama kalinya aku ikut lomba, dan itu pun aku lomba tuh cuma 3 hari. Karena sebenarnya tadinya ikut lomba bukan aku, temen aku, cuma temen kayak aku ngeganti gitu. Nah temen aku rasa nggak mampu, akhirnya aku yang ikut. Dan di situ pas lomba aku dimarahin. Setelah lomba aku dimarahin sama ibu karena kayak ibu tuh ngerasa penampilan aku nggak maksimal, gerakan yang udah dilatih di rumah aku nggak pakai pada saat lomba gitu kan, ekspresi aku juga nggak main. Kayak ceritanya berbeda lagi. Kayaknya yang ikut lomba pertama itu disandra deh. Biar ikut dia. Kayak aku mikir, ya udahlah kalau kalah nggak apa-apa gitu kan. Iya sih. Tapi plot twist, aku juara 1. Wow, keren. Itu lomba pertama langsung juara 1. Iya, itu lomba pertama kalinya lomba pertama kali aku nyanyi itu juara 1. Dan dari situ emang suka ikut lomba pidato, lomba tahfiz. Pernah tuh aku sampai dapat sepeda. Wow. Iya. Berarti emang dari situ ya mengolah kemampuan public speaking. Iya, ya? dari situ bener. Aku juga pernah ngerasain dulu waktu lomba tahfiz. Jadi posisinya pintunya itu, jadi ibuku duduk di luar ruangan, tapi sejajar sama pintu. Sementara aku ngadepnya ngebelakangin ibuku. Tapi pada saat hafalan, aku malah nengoknya ke belakang terus, harus lihat ibu aku terus. Dan di situ aku juga dimarahin kayak, kamu tuh udah lain kali gak usah ikut lomba tahfiz lagi. Lain kali gak usah ikut lomba tahfiz. Terus lain kali kalau lomba ibu duduknya jauh gitu, kamu gak usah lihat katanya gitu. Tapi ya gitu kayak selalu plotis, dan ternyata di situ juara 1 lagi gitu-gitu. Dan dari situ aku mulai ngerasa malah aku suka kalau diliatin orang. Iya, aku suka kalau misal jadi bahan perhatian. Aku suka kalau misalnya aku bisa ngomong di depan orang banyak, itu malah happy, malah excited. Aku suka ketemu sama orang baru gitu. Jadi mungkin beda ya sama Kak Jida yang ketika ketemu orang baru kayak aduh harus ngapain nih gitu. Kalau aku udah gak ngerasain lagi tuh itu. Justru dengan bertemu orang baru tuh bikin Kasima jadi tambah semangat ya. Nah iya, terus ketemu orang baru pun menurut aku, namanya orang baru kan kita nggak tahu dia kan, jadi bakalan banyak banget bahan obrolan yang bisa aku obrolin sama orang itu gitu. Tapi dulu cita-citanya waktu kecil pengen jadi apa? Cita-cita nih. Aku dari kecil gak pernah berubah cita-citanya. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Apa? Berubah sih, tapi ya gak berubah, maksudnya nambah lagi tuh. Oke. Waktu kecil tuh aku pengen banget jadi animator. Karena yang aku lihat nih di kartun-kartun, penjahatnya itu pasti selalu ngelakuin kejahatan untuk menciptakan kedamaian dunia. Kayak aku bingung, ini penjahat dia mau ngancurin bumi tapi dia pengen menciptakan kedamaian. Harus melalui konflik dulu. Iya, kenapa nggak harus dengan cara yang baik, atau kenapa nggak dijahatin sekalian sih gitu tujuannya. Jadi aku pengen jadi animator tuh supaya menciptakan animasi yang penjahatnya beneran jahat. Oh gitu, jadi kayak aku ngebully temen aku ya. Itu murni Jadi jahat. tidak ada niatan baik setelah membuli. Aku berharap dia jadi enggak, emang ngebully aja itu. Iya, Oke. kayak begitu. Sampai gede, sampai dewasa, tapi aku rasa kayaknya animator tuh agak susah ya. Dan kalau bisa sih, ya semoga aja gitu masuk ke animator. Tapi kalau ternyata jalan hidupnya agak geser gitu, belok ya. belok, mau jadi ilustrator buku anak. Oh, boleh banget. Nanti kalau bikin dongeng-dongeng gitu ya, aku yang bacain ya. Ya. Siap. Aku kalau ngomongin anime, Kak Jida tuh sukanya nonton anime apa? Salah satu deh, sebutin yang paling Kak Jida suka. Wah, lamanya mikirnya. Aduh, saking banyak ya. Saking banyaknya. Kasih dulu aja deh, gimana? Kalau aku pribadi, mohon maaf ya, aku nggak nonton anime sama sekali.
Aku tidak sama sekali menonton anime, tapi aku tahu sesuatu. Apa tuh? お前本当に可愛いね大好きだよ Ini nih, bakat terpendamnya akhirnya keluar. Dipancing ya, ngomongin anime. Ya kalau itu aku nggak nonton sama sekali kalau anime, cuma memang suka lihat karena aku tertarik untuk tiru-tiru suaranya aja gitu. Tapi emang itu bisa begitu gimana itu? Gimana ya? Latihan atau tahu-tahu gak sengaja? Oke, jadi ngomongin bakat terpendam apa nih? Iya, ganti topik kita. Sama itu juga plot twist ya. Makanya kayak kakak juga bilang makin kesini mungkin makin banyak cita-cita karena makin banyak hal baru yang ditemukan kan. Benar. Kayak dulu tuh suaraku cepreng banget. Sumpah, suaraku cepreng banget kayak nggak, kan kalau sekarang banyak orang bilang sih kok suara lo berat banget sih, kok suara lo ngebass banget sih gitu, kok suara lo callable banget sih. Ya dulu emang aku sama kayak kalian gitu, cempreng suaranya, suara perempuan pada umumnya. Cuma waktu itu memang apa ya, aku main salah satu aplikasi online yang di situ fiturnya ada ngobrol sama orang random. Dan waktu itu dia bilang, kok suara kamu mirip sama pramugari ya, kata dia gitu. Coba dong kamu tiruin. Ya udah aku cari skripnya kan, aku cari dan aku coba dan kayak dan aku bisa gitu. Terus kayak suara-suara iklan, suara-suara ya pokoknya announcer gitu. Dan akhirnya karena banyak yang suka anime kan, temen-temen aku yang tahu kalau aku bisa impersonate gitu pada bilang, coba deh kalau isi suara anime gitu. Ya udah aku tonton dong. Dan bahkan di situ jadi tahu beberapa kalimat-kalimat, termasuk kayak suara-suara hero di Mobile Legends ya. Kamu kalau mau request pecah aku deh. Coba dong, apalagi yang bisa selain Daisuke Dayo? あらあらおはようお兄ちゃんバカ頑張れ頑張れ Keren ya. Tapi nih, oke kita balik ke topik. Beranjak dewasa, pasti dulu pengen punya pencapaian dong. Apa sih pencapaian yang dulu tuh pernah ada dan sekarang mungkin memang sudah tercapai? Gitu, ada nggak? Aku balik ke cerita tadi ya, aku pernah bilang tadi tuh kalau aku tuh dari kecil suka banget ngegambar. Nah, dulu tuh pengen banget, ya aku gambar itu sebelum aku bisa nulis, aku udah bisa gambar duluan. Oh, jadi yang wajibnya belakangan Geser, ya? iya Geser, bener. oke. Jadi kemana-mana tuh aku pasti bawa buku gambar sama pensil, harus ada. Nah, dari kecil tuh aku mikir kayak pengen kerja yang bisa dari gambar gitu, gambar-gambar aku nih bisa dapat duit. Nah, Waktu kecil ini jadi sering diajak bunderan ya. Ya, ngelukis Raven, Doraemon, Hello Kitty. tapi bener loh. Nah, akhirnya setelah aku seriusin gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya libur panjang, itu aku suka ngegambarin buat orang, sketsa wajah. Oh, jadi memang sudah menghasilkan ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kira-kira part tersusah kalau ngegambar tuh apa sih? Ini pasti teman-teman yang suka gambar juga merasa sih. Oke. Jari. Jari itu paling susah. Oh, ternyata dulu aku kira ngegambar wajah itu paling susah. Ternyata jari yang susah. Kenapa susah? Karena jari itu ada 5. Kalau cuma ada 1 dia gampang. Oh, oke. Jadi dia tuh harus seimbangkan besarnya, panjangnya. Oh iya, dengan apa ya, ukuran badan Tubuh karakternya yang pemain. berbeda gitu. Iya. Oke. Tapi mungkin beda orang, beda kali ya. Coba di sini yang bisa gambar, yang suka gambar. Iya. Itu kesulitannya mungkin beda-beda nih. Kesulitannya beda-beda. Mungkin ada yang susah gambar mata, apa ada yang susah gambar semuanya? Yang susah gambar mata biasanya mata ditutupin pakai rambut. Iya benar. Coba komen siapa yang kayak gitu tuh. Kalau saya main hidung, Kenapa tuh Pak? malah jadi begini ya. Lubangnya ke atas ya Pak. Makin Aduh nangis banget. Tapi kalau ngomongin pencapaian, udah merasa puas nggak sih kayak
seneng gak sih setelah dulu kan pengen banget nih, pengen bisa gambar buat orang, terus sekarang udah bisa gambar buat orang, bahkan menghasilkan buat Kak Jida sendiri. Itu perasaannya gimana? Seneng sih, aku kayak merasa oh ternyata aku berkembang gitu dari yang tadinya aku gambar kayak begini, kemudian sekarang jadi kayak begini. Tapi kalau misalnya dibilang puas, belum, karena aku belum jadi animator. Oke, harus jadi animator dulu. Kalau Kak Syifa gimana nih? Pencapaian aku yang sekarang itu enggak aku bukan nggak diharapkan ya, tapi aku tidak pernah berpikir itu karena iya, karena pencapaian aku sekarang itu ya kayak yang kalian suka tanyain. Bahkan teman-teman aku juga suka nanya kayak tadi dia waktu aku live kayak kok lu banyak berubah sih gitu kan. Terus kakak kelas aku dulu juga kayak banyak yang bilang kok lu banyak berubah gitu, kok sekarang suaranya bisa gitu, itu dari mana gitu-gitu. Dan sekarang pencapaian yang aku dapetin itu dari si suara itu, kayak aku nge-host, aku nyanyi, aku nge-MC di mana gitu-gitu, dan jadi MC di sini gitu kan, jadi MC di podcast Poros Jurnalistik SMA Negeri 1 Cikande. Itu adalah sebuah pencapaian buat aku. Pencapaian yang dari kecil gak pernah kepikiran bakal dapet itu. Gak pernah, karena ya aku nggak tahu kalau aku bisa itu gitu loh. The real bakat terpendam ya? Iya bener. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya gitu cita-citanya apa, jadi kayak ya udah aku mau jadi apa sih, aku mau jadi presenter gitu. Sekarang kalau dulu cita-citanya ditanya apa, aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi apa, aku mau jadi desainer, karena sama sih aku pernah sempet suka gambar juga gitu-gitu. Dan kalau sekarang karena ya udah itu yang aku punya, aku pengen jadi presenter, aku pengen jadi announcer, pengisi suara gitu-gitu kan. Dan ya itu adalah sebuah pencapaian yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Karena menjadi dewasa itu makin realis ya. Iya, makin benar. banyak mimpi yang kekubur, ngikutin kemampuan kita seperti apa. Ngikutin jalan, karena kan kita nggak bisa memaksakan diri kita ya, ketika memang mungkin di awalnya mau ini, tapi ternyata ketika mau di jalan situ harus belok gitu, harus kemana, harus muter dulu gitu kan ya. Benar. Iya, ketika kita harus belok, kita disadarkan bahwa oh kita tuh ternyata nggak bisa ke situ gitu. Dan Benar. kalau ngomongin masa depan ya pasti semua pasti pengennya sesuai sama harapan kita kan, sesuai sama ekspektasi, tapi nyatanya kan banyak banget, bukan cuma satu atau dua, tapi banyak banget orang yang kehidupan di masa sekarangnya malah nggak sesuai sama ekspektasinya yang kemarin gitu. Dan menurut aku nggak sesuai ekspektasi itu bukanlah hal yang salah. Benar Karena ya itu juga berkaitan sama takdir ya, kalau menurut aku. Belum tentu ketika kita mau apa itu baik buat kita. Jadi aku sih sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi, aku mikirnya oh mungkin emang itu bukan buat aku, itu bukan jalan aku. Mungkin kalau aku jalannya di situ aku bakal gini. Jadi ya aku fokus sama apa yang ada sekarang gitu. Karena nggak semua hal itu bisa kita dapetin ya. Nah iya. Pasti ada hal yang terbaik. Kenapa kita berdiri di sini, kenapa kita jalan di jalan ini, itu pasti ada tujuan yang lebih baik lagi di depan. Iya benar. Ketika kita dipertemukan sama sesuatu ya, sama suatu keadaan gitu, itu nggak mungkin nggak ada maksudnya ya. Terus kayak apa namanya, ketika kita misalnya pengen ke jalan situ dan sempet ada di jalan itu, tapi ternyata gagal, berarti kan kayak ya udah, mungkin aku berpikirnya oh mungkin Tuhan pengen aku tahu ternyata kalau di sini tuh nggak bisa loh, jadi ya udah belok aja gitu. Tapi kalau ngomongin masa depan emang seru sih kan, kita punya Karena nggak bakalan ada habisnya ya, pasti Iya. nggak bisa kelihatan bakal gimana. karena kita nggak tahu satu detik ke Setelah depan ini. tuh bakal gimana. Ya, bener. Bener banget. Bener. Buktinya banyak yang plot twist kan. Nah, iya. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke closing statement ya, karena sudah selama sekali ternyata berbincang-bincang. Kak Jida katanya introvert, ternyata seru juga nih. Dipasanginnya sama Kak Syifa soalnya. Gitu ya. Iya, aku bawel soalnya. Nah, kalau dari aku buat kalian semua, ya cita-citamu memang belum tentu akan menjadi masa depanmu, tapi masa depanmu itu pasti baik untukmu. Semangat terus! Oh, keren banget. Kak Jida apa nih? Kalau dikutip dari kata mama aku ya, buat kalian-kalian yang bingung sama masa depan, khawatir gitu. Jadi apapun kita,
Jadi bagaimanapun kita, sukses atau enggak, kaya atau enggak, jadilah orang yang baik. Karena sebaik-baiknya masa depan adalah jadi orang yang baik. Ya, kalau nggak bisa menemukan orang yang baik, seenggaknya kamu yang harus jadi orang baik, gitu kan? Bener. Nah, oke, gitu aja obrolan kita di podcast kali ini. Buat kamu nih yang pengen banget, mungkin pengen kita bahas soal apa, tulis aja di komen ya, biar nanti kita bahas soal apa yang kalian mau tahu, kayak yang kalian mau denger. Dan ya, terima kasih Kak Jida. Makasih juga Kak Syifa. Sudah mengorbankan keintrovertannya ya. Dari tadi ya FYI Kak Jida tuh sebelum ngetek kayak deg-degan gitu kayak mau nangis gitu. Aku kayak jadi kasihan ya. Ya intinya makasih juga buat kalian yang udah nonton di segmen BK kali ini. Jangan bosan-bosan buat pantengin channel YouTube kita terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Poros Journalistics Magic. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Salam